Oke, kita mau ibadah pada hari ini. Coba kakak tanya dulu, minggu lalu temanya apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Oke, temanya Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko. Oke, sekarang kita mau lanjut ibadah. Kita menaikkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Siapkan hati kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan walaupun kita masih di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati Tuhan setiap apa yang disampaikan lewat firman-Mu Tuhan dan lewat puji-pujian Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih, bulan kemarin ada apa ya? Yang itu loh yang jatuh. Coba siapa yang masih ingat? Nah, bulan kemarin tuh ada pesawat yang jatuh, pesawat Sriwijaya. Nah, sekarang ada bencana apa lagi? Ada banjir di mana-mana. Nah, adik-adik coba gimana biar Sukabumi gak banjir? Apa yang bisa adik-adik lakukan? Walaupun ada bencana, kita tetap berdoa supaya kedepannya bisa berkurang, bisa gak ada bencana banjir lagi. Nah, kakak tuh punya satu lagu favorit. Nah, lagunya tuh Yesus besertaku. Jadi ada bencana apapun, jadi Yesus selalu beserta kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Oke adik-adik, kita tadi udah loncat-loncat, udah nari-nari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga. Oke, sekarang kita nyanyikan baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap
tiap hari kalau adik-adik yang manis, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bila pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita membuka notes kita hari ini yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 di bawah judul Zakeus. Yuk, kita baca sama-sama ya. Kak Porman baca dari sini, kalian baca dari rumah. 3, 2, ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Adik-adik, sebelumnya Kak Korman mau tunjukkan sesuatu. Ini gambar apa? Ya, gambar ulat. Bagi sebagian orang mungkin, ih, geli, ih, jijik ah. Atau mungkin kalau ada ulat, mamah-mamahnya mungkin teriak, "Hei, jangan dekat, nanti gatal." Ya, nah kemudian ini gambar apa? Ini adalah kepompong. Satu lagi, ini gambar apa? Iya, ini adalah kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu yang cantik ini tadi asalnya dari ulat yang menjijikkan tadi. Ulat yang membuat anak-anak tadi merasa takut. Nah, setelah dia menjadi kupu-kupu yang indah, anak-anak pasti senang. Wih, cantiknya. Mungkin anak-anak mau tangkap, mau pegang. Ya, terjadi perubahan. Itu adalah tanda-tanda
kehidupan, ada perubahan yang terjadi. Nah, adik-adik, hari ini kita pun mau belajar dari seseorang yang diubahkan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Zakheus. Tadi kita sudah baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai ini adalah mengambil pajak, ya, mengambil pajak dari rakyat. Tetapi kadang mereka mengambilnya lebih dari yang diharuskan. Kadang mereka memeras, sehingga orang-orang tidak suka, orang-orang benci. Apalagi Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai, dan dia bekerja untuk siapa? Untuk pemerintah Romawi yang saat itu menjajah mereka. Jadi orang-orang menganggap Zakheus ini adalah seorang yang berdosa. Zakheus ini adalah seorang yang pengkhianat karena dia bekerja untuk penjajah. Nah, adik-adik, pada waktu itu sudah terdengar kabar, sudah terdengar berita bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, Zakheus pun mendengar hal itu. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang berkerumun, ingin melihat, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Demikian juga halnya dengan Zakheus. Dia ada di antara kerumunan orang itu. Dia berusaha melihat Yesus itu seperti apa sih? Mungkin dia sudah mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dia sudah sering mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, memasuki kota Yeriko, Zakheus tidak mau kalah. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti apa? Dia berusaha melihat di antara kerumunan banyak orang. Tapi adik-adik, nggak bisa. Ya, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Ternyata Zakheus itu tubuhnya pendek. Dia tertutup oleh kerumunan banyak orang. Nah, akhirnya dia tidak kehabisan akal. Dia berlari dengan kencang, mendahului orang-orang itu. Dia berlari mendahului kerumunan orang itu, sampai dia menemukan sebuah pohon ara yang besar dan bercabang banyak. Dia panjat pohon ara itu, kemudian dari atas dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia senang sekali, dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melintasi pohon ara yang dia panjat, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus berada di bawah pohon ara itu, Tuhan Yesus melihat ke atas, melihat tepat kepada Zakheus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun, karena aku harus menumpang di rumahmu." Wah, adik-adik, Zakheus kaget. Ya, tadinya dia tidak menyangka, dia hanya ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi kali ini dia tidak hanya bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus malah berbicara kepada dia, memanggil nama dia. Zakheus, menyebut nama dia. "Zakheus, segeralah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Zakheus sukacita luar biasa. Orang-orang tidak ada yang mau berteman dengan Zakheus. Tidak ada yang mau bergaul dengan Zakheus. Orang-orang benci dengan Zakheus. Karena apa? Karena pekerjaannya tadi sebagai pemungut cukai. Tapi hari ini Tuhan Yesus menyapa dia dan bahkan ingin menumpang di rumah dia. Zakheus tidak berpikir lama-lama, dia langsung turun dari pohon dan menjamu
Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, adik-adik, karena perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakheus, karena sapaan Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada Zakheus, Zakheus mengalami perubahan. Zakheus diubahkan, hatinya diliputi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Zakheus yang tadinya adalah seorang yang hanya memikirkan harta, Zakheus yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, Zakheus yang tadinya suka memeras orang lain, mungkin membuat orang lain menjadi miskin. Zakheus yang tidak pernah peduli dengan orang lain. Tapi hari ini ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus diubahkan. Hatinya penuh dengan sukacita. Hari ini dia berjanji di depan Tuhan Yesus. Dia berkata, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan bila ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Zakheus setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi Zakheus. Dan Tuhan Yesus mau bersahabat dengan Zakheus. Dan Zakheus mau meneladani sikap kasih Tuhan Yesus. Dengan cara dia mulai peduli dengan orang lain. Dia membagikan apa yang menjadi miliknya kepada orang lain. Nah, begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus mau agar kita semua menerima dan mengalami kasih Tuhan yang besar, supaya senantiasa kita menjadi anak-anak yang penuh kasih. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi adik-adik semua. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mau membagi kasih Tuhan kepada sesama. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya Zakheus yang diubahkan karena sapaan Tuhan yang penuh kasih, karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mau diubahkan hari demi hari menjadi lebih baik lagi. Amin. Ayat hafalan kita hari ini tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk kita buka sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya kita sama-sama baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi Zakheus yang adalah orang yang berdosa, Tuhan juga begitu mengasihi kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga ingin meneladani sikap kasih Tuhan. Kami ingin berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Kami ingin berbagi kasih dengan kakak, adik, mama, papa, oma, opa, siapa saja yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan firman-Nya tentang Zakheus, tentang Yesus berjumpa Zakheus. Nah, Zakheus kerjanya apa ya adik-adik? Zakheus kerjanya sebagai pemungut cukai. Nah, jadi Zakheus kan pengen melihat Tuhan Yesus. Dia badannya pendek, kecil. Nah, jadi Zakheus naik ke pohon ara. Nah, lalu setelah itu Yesus nyuruh turun Zakheus. Zakheus bertemu Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Nah, dari situlah Zakheus bertobat. Zakheus bertobat dengan cara mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia pernah ambil. Nah, di sini adik-adik juga bisa kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan dan tidak melakukan dosa lagi. Sekarang adik-adik kita persembahan, oke? Kita siapkan persembahan. Nah, jangan lupa dititip ke papa mamanya ya supaya dibawa ke gereja. Mari kita menaikkan lagu bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan separuh dari harta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap apa yang terjadi Tuhan. Tuhan sekarang di Indonesia Tuhan, di bumi ini Tuhan masih ada corona Tuhan, virus ini Tuhan. Tuhan berkati supaya cepat hilang Tuhan, biar banyak Tuhan yang pulih Tuhan, supaya tidak ada lagi Tuhan yang meninggal Tuhan karena virus ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa juga Tuhan untuk bencana Tuhan, banyak bencana Tuhan, banjir di mana-mana Tuhan. Tuhan berkati Bapak, lindungi kami Tuhan dari bencana-bencana itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah selesai Tuhan ibadah sekali minggu ini. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.